Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Hadi SKT. Keberadaan saya di sini akan menjelaskan pelajaran fisika, yaitu tentang kontraksi panjang. Dan sebelum kita memulai materinya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hadi Sukamto, kelas 12 MIA 1, bersekolah di SMA Negeri 1 Tuari. Kontraksi panjang adalah fenomena memendeknya sebuah objek yang diukur oleh pengamat yang sedang bergerak pada kecepatan bukan nol relatif terhadap objek tersebut. Kontraksi ini diresmikan dengan nama kontraksi Lorentz atau kontraksi Lorentz-Fitzgerald dari Hendrik Lorentz dan George Fitzgerald. Biasanya dapat dilihat ketika mendekati cahaya. Kontraksi panjang hanya terlihat pada arah yang paralel terhadap arah gerak benda teramati. Efek ini hampir tidak dapat terlihat pada kecepatan sehari-hari dan diabaikan untuk semua kegiatan umum. Hanya pada kecepatan sangat tinggi baru efek ini dapat teramati. Pada kecepatan 13.400.000 meter per sekon, yaitu 30 juta mph, 0,447 C, kontraksi panjangnya adalah 99,9% dari panjang saat diam. Pada kecepatan 42.300.000 meter per sekon, yaitu 90 juta mph, 0,141 C, panjangnya masih 99% ketika semakin mendekati kecepatan cahaya, maka efeknya semakin kelihatan seperti pada rumus, yang dimana L0 adalah panjang diam, panjang objek ketika diam. L adalah panjang yang dilihat pengamat pada gerak relatif terhadap objek. V adalah kecepatan relatif antara pengamat dan benda bergerak. C adalah kecepatan cahaya. Dan faktor Lorentz Y dalam kurung V didefinisikan seperti ini. Dalam persamaan ini diasumsikan bahwa objek paralel dan garis perpindahannya. Untuk pengamat dengan gerak relatif, panjang objek diukur dengan mengurangkan secara simultan jarak kedua ujung objek. Pengamat pada keadaan diam melihat objek yang bergerak mendekati kecepatan cahaya akan melihat panjang objek tersebut mendekati nol. Kontraksi panjang didalilkan oleh George Fitzgerald 1889 dan Hendrik Anton Lorentz 1892 untuk menjelaskan hasil negatif dari percobaan Michelson-Morley dan untuk menyelamatkan hipotesis dan ether statis, hipotesis kontraksi Lorentz-Fitzgerald. Kontraksi panjang dianggap sebagai hipotesis ad hoc karena pada saat itu tidak ada alasan yang cukup untuk mengasumsikan bahwa gaya intermolekul berperilaku sama dengan gaya elektromagnetik. Pada tahun 1897, Joseph Larmor mengembangkan model di mana semua gaya dianggap sebagai berasal dari elektromagnetisme. Dan kontraksi panjang tampaknya merupakan konsekuensi langsung dari model ini. Kemudian, Albert Einstein 1905 menjadi orang pertama yang sepenuhnya menghapus sifat ad hoc dari hipotesis kontraksi dengan mendemonstrasikan bahwa kontraksi ini tidak memerlukan gerakan melalui ether sebagaimana yang sebelumnya diduga, melainkan bisa dijelaskan menggunakan relativitas khusus yang mengubah pandangan kita mengenai ruang, waktu, dan simultansitas. Maaf, maksud saya simultanitas.
Fenomena kontraksi panjang ini terjadi ketika pesawat yang membawa para penjelajah angkasa terlihat seperti memendek bagi para pengamat dari bumi. Sementara bagi astronot yang ada di dalamnya, semua berjalan normal. Dan kalau teman-teman belum memahaminya, mari kita ulas contoh soal berikut. Itulah tadi presentasi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan bila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.